Bismillahirrahmanirrahim. Salatut tasbihi, tentang salat sunnah tasbih. Wa min syarafi hadhil ummatil muhammadiyyati, dan sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad ini, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci lagi maha tinggi, khassaha, telah mengkhususkan kepada umat ini satu pekerjaan yang istimewa, bisolatit tasbihi, dengan sebutan namanya salat tasbih. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'as, wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid, dan Imam Ibnu Majah yaitu Syekh Muhammad bin Yazid fi Sunanihima, dalam kitab hadis keduanya. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bishr bin Hakam An-Nisaburi, telah menceritakan kepada kami Imam Abdurrahman bin Bishr bin Hakam An-Nisaburi. Haddatsana Musa bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Imam Musa bin Abdul Aziz. Haddatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Imam Hakam bin Aban dari Imam Ikrimah, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, berbicara atau bersabda, lil Abbas bin Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yakni pamannya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Abbas, Abbas. Ya Ammah, paman. Ala u'tika, maukah aku berikan kepadamu? Ala amnahuka, maukah aku kasih hadiah kepadamu? Ala ahbuka, maukah aku sampaikan sesuatu yang menyenangkan bagimu? Ala af'alu laka, maukah aku berikan satu pekerjaan untukmu? Asyra khisalin, 10 macam. Idza anta fa'alta dzalika, apabila kamu melakukan hal itu, ghafarallahu laka dzambaka, maka Allah bakal mengampuni bagimu dosamu. Awwalahu wa akhirahu, dosa yang permulaan dan dosa yang terakhir. Qadimahu wa hadisahu, dosa yang dulu-dulu dan dosa yang baru. Khata'ahu wa amdahu, dosa karena lalai dan dosa karena sengajanya. Saghiruhu wa kabiruhu, dosa-dosa kecilnya dan dosa-dosa kecil besarnya. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang nampak. Asyra khisalin, dengan melakukan 10 hal. Antusalliya arba'a raka'atin, hendaknya engkau wahai pamanku salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi, kamu membaca setiap 1 rakaat itu Fatihah. Wa suratan, dan 1 surat. Fa idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai minal qiraati, dari membaca surat, fi awwali raka'atin, di permulaan rakaat, wa anta qaimun, sedangkan engkau sedang berdiri, qulta, ucapkan olehmu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak? 15 marratan, yaitu 15 kali. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah zat yang maha besar. Sesudah saat berdiri, kemudian
mau rukuk, summa tarka'u, kemudian rukuklah kamu, fataquluha, maka ucapkanlah olehmu, wa anta raki'un, ya, ucapkan kalimat seperti tadi sedangkan kamu sedang rukuk, asyran, sebanyak 10. Summa, kemudian tarfa'u ra'saka, kamu mengangkat kepalamu, minar ruku'i, dari rukuk, fataquluha, maka ucapkan olehmu pada bangun dari rukuknya, asyran, 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian kamu melanjutkan dengan sujud, fataquluha, lalu kamu mengucapkannya, wa anta sajidun, sedangkan kamu sedang sujud, asyran, sebanyak 10 kali. Summa tarfa'u, kemudian kamu mengangkat ra'saka, kepalamu, minas sujudi, dari sujud, yakni duduk di antara dua sujud, fataquluha asyran, maka ucapkan kembali olehmu 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una, maka itulah 75 kali bacaan, fi kulli rak'atin taf'alu dzalika, pada setiap satu rakaat kamu kerjakan hal seperti itu. Jadi satu rakaatnya 75 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fi arba'i raka'atin, pada 4 rakaat. Berarti berapa? 75 kali 4, 300 kali bacaan. In istata'ta, apabila kamu mampu, in istata'ta, apabila kamu mampu, antusalliyaha, untuk kamu sholat padanya, yakni sholat tasbih, kalau mampu, fi kulli yaumin marratan, maka setiap hari 1 kali, faf'al, kerjakan olehmu. Fa illam taf'al, apabila kamu belum mampu mengerjakan setiap hari 1 kali, fa fi kulli jum'atin marratan, maka pada setiap Jumat 1 kali, atau setiap 1 minggu 1 kali. Fa illam taf'al, maka apabila kamu belum mampu mengerjakan pula, fa fi syahrin marratan, maka pada setiap 1 bulan 1 kali. Fa illam taf'al, maka apabila kamu belum mampu mengerjakannya, fa fi kulli sanatin marratan, maka tiap 1 tahun sekali. Fa illam taf'al, apabila kamu belum mampu mengerjakan 1 tahun sekali, fa fi umurika marratan, maka paling tidak sepanjang umurmu 1 kali pernah melaksanakan sholat tasbih. Akhrajahul Hakim wal Baihaqi wa ghairuhuma, mencatatkan hadis Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan imam-imam yang lain. Sudah pernah sholat tasbih? Sudah pernah? Sudah sering? Baru sekali. Bahkan ada yang bisik-bisik, belum Ustaz. Iya. Kerjakan sholat sunat tasbih. Berapa rakaat sholat tasbih? 4 rakaat. Waktunya bebas. Waktunya bebas, boleh kapan saja. Terpenting waktu yang boleh mengerjakan sholat tasbih itu bukan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Misalnya ba'da subuh atau ba'da asar. Itu larangan-larangan sholat sunnah. Selebihnya boleh, mau kapan saja. Nah, sholat sunat tasbih ini luar biasa, karena dalam pekerjaan sholat sunnah tasbih ada keistimewaan yang bisa kita dapati, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dulu-dulu, dosa yang belakangan, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sengaja, dosa yang nggak sengaja, dosa yang kecil, dosa yang gede, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, semua terampuni lewat sholat sunnah tasbih. Wa qad ruwiya hadzal hadis min turuqin katsiratin, dan sungguh hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, banyak perawi hadis. An jama'atin minas sahabah, dari para
golongan sahabat. Minhum diantaranya Abdullah bin Abbas wa Abu Rafi' al-Ansari maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Amr al-Ansari. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Rafi', kemudian sahabat Abdullah bin Amr, juga sahabat-sahabat yang lain. Qala al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, berkata Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya saya bawa karena kebetulan saya punya. Ini ada 12 jilid. Ini satu jilidnya segini. Ya, satu jilidnya segini. Diterangkan di sini, nanti saya buka sedikit. Amsaluha hadis Ikrimah hadza wa qad sahahahu jama'atun minhum al-Hafidz Abu Bakar al-Ajiri wa Abu Muhammad Abdul Rahim al-Misri wa Abu Hasan al-Qudsi wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud sami'tu abi yaqulu laisa fi salati tasbih hadisun sahihun ghairu hadza. Jadi kata Imam Mundhiri di kitab ini, yang meriwayatkan hadis tentang sholat tasbih banyak sahabat, banyak ulama-ulama zaman dahulu tidak sekedar meriwayatkan tapi sudah mengamalkan sholat tasbih. Tidak ada riwayat tentang sholat tasbih yang lebih sahih daripada hadis ini, nggak ada. Wa qala Muslim bin Hajjaj, berkata Imam Muslim bin Hajjaj, la yarwi fi hadzal hadis isnadun ahsanu min hadza. Enggak ada riwayat hadis yang lebih bagus daripada hadis ini. Wa tahqiqu annal hadisa, dan koreksi bahwasanya hadis ini la yanhattu an darajatil hasan li turuqil lati tashudduhu wa taqwiyahu. Jadi tidak ada jalur hadis yang lebih bagus ya, daripada keterangan hadis tentang sholat tasbih pada hadis ini. Wa qawluhu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu. Kemudian sabda Nabi, kalau orang melakukan sholat sunnah tasbih itu Allah mengampuni dosanya, dosa yang baru-baru dan dosa-dosa yang terakhir, dosa yang dulu-dulu dan dosa-dosa yang terakhir, saghiruhu wa kabiruhu, dosa kecil maupun dosa besar, yadullu bi dhahirihi ala annal kaba'ira taghfiru bi mujarradi fi'li hadzal salat, menunjukkan bahwa zahirnya tentang dosa besar itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab melakukan sholat sunnah tasbih. Wa huwa mahmulun ala ma idza iqtaranat bi baqiyati syuruti taubati minal istighfari wan nadami wal azmi ala adamil aud. Dan ini mahmul alaih ya, sesuai ya, apalagi kemudian idza iqtaranat bi baqiyati syuruti taubati, apalagi disesuaikan dengan syarat-syarat bertaubat. Sudah sholat sunnah tasbih, kemudian banyak istighfar, lalu menyesali atas perbuatan dosanya dan janji untuk tidak mengulangi kembali, maka pasti dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Wa qawluhu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu, sabda Nabi, Allah mengampuni dosamu, dosa yang dulu-dulu dan dosa-dosa yang belakangan, la yatanawalu huquqal ibad, dosa yang tidak berkaitan dengan hak-hak antar hamba. Dosa yang dimaksud adalah dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada sesama manusia hapus enggak lewat sholat tasbih? Enggak, harus minta maaf tuh. Fala tasqutu an dimmatihi, maka tidak gugur dari dosa ini, yakni dosa antar sesama manusia. Mahma qadima min a'malil khairi, ya, sekalipun dimulai dari amal-amal yang baik.
Wa inna ma tabra'u dhimmatuhu mimma huwa khassun bi huquqillahi ta'ala al-mahdhati. Tetapi bebas dari dosa yang dimaksud pada hadis ini adalah apa-apa yang khusus dosa dia tentang hak dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diampuni dosa kita kepada Allah. Adapun dosa kita kepada sesama manusia tidak terampuni sekalipun lewat sholat sunnah tasbih. Wa qawluhu taqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab wa suratin wa suratun, dan sabda Nabi, setiap satu rakaat kamu baca surat Al-Fatihah dan baca surat. Mutlaqun fi ayyi suwarin, itu mutlak surat apa saja ya. Tapi yakhtaruhal qari'u, banyak ulama-ulama memilihkan ya, surat-surat yang dibaca pada salat tasbih ya. Wa qad ikhtara ba'duhum lidzalika hadhihi suwar. Para ulama memilih surat-surat ini ya. Rakaat pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua wal asri. Kalau 2 rakaat salam, maka rakaat pertama pada bagian kedua al-kafirun, rakaat kedua pada bagian kedua al-ikhlas kulhu. Kalau mau 4 rakaat sekaligus salam, setiap rakaatnya tetap baca surah al-takasur, al-asri, al-kafirun, kulhu. Itu keterangannya. Wa qawluhu irfa' ra'saka faqulha 'ashran, sabda Nabi, angkat kepalamu kemudian ucapkan 10 kali, ay ba'da qauli sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi ruku' baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Saya ulangi dah dari awal ya. Usalli sunnatat tasbihi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca Fatihah ya. Sesudah baca Fatihah, baca surat At-Takasur. Selesai baca At-Takasur, jangan ruku, baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali sebelum ruku itu. Baru ruku, Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sesudah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim ya. Ya, ada yang menambahkan wala haula, ada yang enggak ya. Ada yang menambahkannya wala haula itu belakangan nanti terakhirnya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, minimalnya itu ya. Panjangnya ya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebelum rukuk baca lagi 10. Berapa tuh? 15, 10, 10 35. Nah. Selesai Allahu akbar sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Lalu baca lagi 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Baru duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar rabbighfirli warhamni, selesai baru baca lagi 10 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus kemudian bangun, sebelum naik duduk lagi, namanya julusul iftirash. Baca lagi 10. Selesai baca 10 baru bangun. Bangunnya tidak lagi mengucap Allahu Akbar, karena takbir intiqalnya sudah dipakai buat Allahu Akbar duduk. Iya. Ya. Itu.
Ini berapa itu? 15. Ya, berdiri 15, rukuk 10, bangun dari rukuk 10, ya, sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud lagi 10, kemudian sebelum bangun dari sujud 10, berarti 75. Ya. Mau dipraktekin? Nah, agak lama ini kalau dipraktekin ibadah salat isya nanti. Ya. Wa kadzalika fir ruku'i wa fi kulli ma ya'ti. Dan demikian pula pada saat rukuk baca dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pada saat sujud baca dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa fi kulli ma ya'ti tuqalu tasbihat bi ghairi adhkari salatil asliyati. Dan tiap-tiap apa yang datang dikatakan tasbih itu sesudah zikir-zikir asli dalam salat. Jadi zikir salatnya dulu dikerjakan, baru zikir tasbih. Wa qauluhu summa tarfa' ra'sak. Kemudian sabda Nabi, kemudian angkatlah kepalamu, fataquluhu 'ashran, ucapkan olehmu 10 kali, fihi isyaratun ila annahu yajlisu qalilan ba'da sajdati tsaniyati minar raqatil ula. Ini memberikan isyarat duduk sebentar sesudah sujud yang kedua dari rakaat pertama. Jadi sebelum naik pada rakaat kedua. Wa kadza salisatu, demikian pula pada rakaat yang ketiga, liyaqulu 10 tasbihatin, supaya mengucapkan 10 kali tasbih sesudah selesai tahiyyat, sesudah fil alamin innaka hamidum majid, baru baca. Wa hadhihi jalsatun istirahatun. Nah, ini namanya julusul istirahah, ya, di rakaat pertama sebelum naik, ya. Amma fil rakaati tsaniyati, adapun pada rakaat yang kedua, war rabi'ati, dan rakaat yang keempat, fayaquluha fil julusil asli al tasyahhud, maka duduknya ya duduk asli, duduk tahiyyat. Tapi kalau di rakaat pertama sebelum bangun, itu berarti duduknya adalah duduk, ya, istirahah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya coba buka di At-Targhib wa Tarhib, apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, ya. Jadi Sayyid Muhammad itu menukil diantaranya dari kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. At-Targhib fi salati tasbih, ya. Pelajaran tentang salat tasbih, ya. Hadisnya sama dengan yang tadi. Lalu kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa rawahu Tabrani wa qala fi akhirih, berkata Imam Tabrani bahwa Rasulullah bersabda pada akhir hadis, falau kanat dzunubaka mislu zabatil bahri au ramlin ajilin ghafarallahu laka. Sekalipun dosamu itu laksana buih yang ada di lautan, atau seperti pasir yang berserakan, ya, kerikil-kerikil yang berserakan, alijin, yaitu makanu katsirir ramal, tempat yang di situ banyak kerikil. Ghafarallahu laka, maka pasti Allah bakal mengampuni terhadap dosamu. Itu hebatnya sholat sunat tasbih. Lalu kemudian hadis ini karena yang disasar adalah Sayyid Abbas, ya, pamannya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, ya. Tapi di situ ada banyak beberapa sahabat. Maka sahabat kemudian juga meriwayatkan kepada anak keturunan daripada para sahabat, ya, sampailah kepada kita, ya, riwayat tentang sholat sunat tasbih.
Lalu qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis gharib min hadis Abi Rafi', summa qala wa qad ra'a Ibnu al-Mubarak wa ghairu wahid min ahli al-ilm salatut tasbih wa dzakarul fadl fihi. Tentang salat tasbih, bahwa salat tasbih itu banyak disebutkan keutamaannya. Di antaranya adalah riwayat Imam Ahmad bin Abdatuddobi haddatsana Abu Wahab qala sa'altu Abdullah bin Mubarak an salatil lati yusabbihu fiha. Aku pernah tanya kepada Imam Abdullah bin Mubarak tentang salat yang di dalamnya ada tasbihnya, yaitu salat sunat tasbih. Qala yukabbiru summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat lain nih. Jadi sesudah usalli sunnatat tasbihi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar, ya, sebelum baca yang lain, ya, doa iftitahnya kalimatnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji milikmu, tabaraka, maha memberikan keberkahan namamu, dan maha tinggi dan maha mulia, jadduka, kemuliaanmu, tidak ada Tuhan selain engkau. Itu. Summa yaqulu 15 marratan, kemudian ucapkan 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa yata'awadhu wa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru mulai baca bismillah. Ini versi lain, ya. Jadi begitu takbir, doa iftitahnya pakai kalimat tadi, lalu baca tasbih 15 kali. Selesai baca Fatihah, lalu baca surah. Selesai baca surah, sebelum rukuk baru baca 10 kali lagi. Nah, kalau cara melakukannya seperti ini, berarti pada rakaat pertama tidak ada julusul istirahah, ya. Jadi kan rakaat pertama kan duduk dulu, sebelum bangun kan duduk dulu, baca 10 baru bangun. Tapi kalau digunakan cara ini, berarti tidak ada julusul istirahah, ya, duduk sebentar sebelum bangun untuk rakaat kedua. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli raka'atin. Ini juga jumlahnya menjadi 75 kali bacaan tasbih. Fa in shalla lailan, apabila salat tasbih itu malam hari, fa uhibbu ay yusallima fi kulli raka'atain, maka aku lebih suka 2 kali salam, ya, yaitu 2 rakaat salam. Wa in shalla naharon, apabila salat siang hari, fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Kalau siang hari boleh 4 rakaat 1 salam, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini tentang salat tasbih. Qala al-Mamli al-Hafidh, berkata Imam al-Mamli. Al-Mamli apa? Al-Mumli. Wa hadha alladhi dzakarahu Abdullah bin Mubarak min sifatiha. Ini adalah penjelasan dari Imam Abdullah bin Mubarak mensifati dari salat tasbih yang berbeda dari adatnya. Muwafiqun lima fi hadis Ibnu Abbas wa Abi Rafi', yang sama dengan apa yang diterima oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga sahabat Abu Rafi', illa annahu qala yusabbihu qabla al-qira'ah 15 wa ba'daha 10. Kecuali tasbih dibaca 15 kali sebelum
baca Quran dan 10 kali sesudah baca Quran. Walam yadhkur fi jalsatil istirahah tasbihan, dan tidak disebutkan ya pada duduk istirahat itu ada tasbih. Ini keterangan dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini sholat tasbih. Jadi harapan saya sesudah kita tahu tentang faedah dan manfaat sholat sunnah tasbih, hendaknya kita jangan tinggalkan sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang ditawarkan dengan harga yang paling murah. Artinya ibarat orang jual beli itu di kontan boleh, di tempo juga boleh ya. Di tempo seminggu boleh, di tempo sebulan boleh, di tempo setahun boleh, di tempo seumur hidup juga boleh. Ini sholat tasbih ditawarkan dengan tawaran seringan-ringannya ya. Di kontan artinya kita sholat tasbih setiap hari. Apa ada? Ya ada ya. Ada orang-orang yang bisa setiap hari melaksanakan sholat sunnah tasbih. Kalau kita belum bisa karena kesibukan kita, paling tidak seminggu sekali dah ya. Ya. Saya termasuk yang sedang latihan seminggu sekali sholat sunnah tasbih, itu dikerjakannya malam Jumat. Saya kerjakan malam Jumat. Kalau sudah selesai aktivitas, sebelum tidur saya ambil wudhu, kemudian saya laksanakan sholat sunnah tasbih ya, 2 rakaat salam, beristighfar, munajat, mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian apa yang menjadi hajat-hajat kita minta kepada Allah. Karena di satu keterangan lain, orang yang telah mendawamkan melaksanakan sholat sunnah tasbih itu bahasanya haram hidup melarat ya. Nggak bakal hidupnya melarat. Siapa yang sudah membiasakan sholat sunnah tasbih, hidupnya nggak bakal kesulitan ya, dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tentu ada ikhtiar, jangan kemudian oh berarti saya sholat tasbih aja terus ya. Udah sholat tasbih udah tidur molor, nggak bisa ya. Semua ada jalannya, karena likulli syai'in sababun, tiap sesuatu itu ada sebab akibat ya. Jadi kalau tiap hari belum bisa, paling tidak seminggu sekali. Seminggu sekali belum bisa, sebulan sekali ya. Sebulan sekali jarang apa sering? Udah jarang lah ya. Sebulan sekali masih belum bisa juga. Salat tasbih sebulan sekali belum bisa, setahun sekali belum bisa, paling tidak seumur hidup sekali. Jadi terutama yang belum ini, ayo pada laksanakan salat tasbih. Nah, salat tasbih ini ada beberapa guru-guru kita yang mengamalkannya. Misalnya malam nisfu Sya'ban ya, sesudah baca Yasin 3 kali maghrib, lalu ditutup dengan zikir doa nisfu Sya'ban, kemudian sholat isya. Nah, ba'da sholat isya, ba'diyah isya, sholat tasbih. Itu dibimbing seperti orang sholat berjamaah. Ada yang di depan seperti imam, lalu ada jamaah di belakangnya. Tapi niatnya tetap masing-masing, karena sholat tasbih itu bukan sholat berjamaah. Sama juga sholat duha juga bukan sholat jamaah, sholat munfaridan, sholat sendiri-sendiri. Nah, imam memandu ya, sholli sunnat tasbihi raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar itu. Nah, imam baca Fatihah ya.
sampai waladhdallin. Makmum karena bukan makmum, begitu yang di depan baca Fatihah, jamaah baca Fatihah aja. Iya. Karena tidak ada niat imaman dan makmuman. Rapi, yang di depan baca alhaakumut takasur, jamaah ikut alhaakumut takasur. Rapi, di depan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah baca juga seperti itu. 15 kali rapi, yang di depan ruko, yang di belakang ruko. Jadi seperti orang berjamaah. Padahal jamaah enggak. Tuh. Nah, itu boleh begitu. Ya. Ntar kapan-kapan dah kita praktekkan sholat tasbih di sini. Ya. Selesai sholat isya, ya, nanti praktek sholat tasbih. Biar kita nggak salah. Ya. Kalau kita sholatnya bareng-bareng, karena dibimbing, insya Allah nggak salah. Yang kedua, karena kita sholatnya bareng-bareng, maka semangat. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, ya, baru 2 rakaat, ya, udah kentut. Ambil wudhu mau mulai lagi, udah males. Ya, berarti nggak selesai. Ya, nggak selesai. Karena dalam 4 rakaat harus menyelesaikan 300 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah kalau misalnya hitungannya ragu, tadi kayaknya belum 10 tapi sudah sujud, nah, tambahkan saja di terakhir sebelum salam. Ya. Kira-kira kekurangan kita berapa, tambahkan sebelum salam. Lah terus cara ngitungnya gimana? Apa kudu bawa tasbih? Tidak mesti harus bawa tasbih. Misalnya begini, ya. Lagi sedekap, Allahu Akbar, Fatihah sudah, surah sudah, ini jari pakai jari, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 kali, udah 5 kali. Balik lagi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus wa akbar, wa akbar, wa akbar 10 kali. Ya. Karena butuhnya 15. Wa akbar, wa akbar, wa akbar, wa akbar 15. Allahu akbar. Ruko. Pada saat ruko, posisi jari di atas lutut. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Hu akbar, hu akbar, hu akbar 5 6 7 8 9 10. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri sebelum rukuk juga baca 10 kali. Nah, jadi begitu prakteknya, ya, cara mengerjakannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita mendapati pelajaran seperti ini, kita termotivasi untuk semangat melaksanakan sholat sunnah tasbih. Ada yang menambahkan? Silakan. Ya. Lupa rakaat. Kalau kita lupa rakaat, itu pakainya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, biar nggak lupa. Iya. Kalau 2 rakaat salam, insya Allah nggak bakal lupa. Tapi kalau 4 rakaat 1 salam, kemungkinan banyak lupa rakaat keberapa ini, begitu ya. Apanya? Nggak ada sujud sahwi, nggak ada. Kalau lupa nggak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, nggak ada sujud sahwi. Bukan lupa jumlah rakaatnya ya, lupa bacaannya ya. Kalau kita pingin tidak salah rakaatnya, maka ambillah yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kita sudah kandung 4 rakaat salam, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat, ya dihitung rakaat yang paling sedikit. Begitu. Kalau memang kita lupa, ya. Jadi demikian. Tidak.
Hah? Kita nggak sujud sahwi nggak apa-apa, ya. Karena ini kaitannya dengan sholat sunnah tasbih. Tapi kalau sujud sahwi ya boleh-boleh aja, ya. Tapi ribet, maka yang paling efisien, efektif adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena 2 rakaat nggak mungkin akan lupa jumlah rakaat. Demikian. Baik. Ya. Kalau kira-kira misalnya tadi bangun dari ruku lupa baca 10, ya belum baca yang 10 baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati terus sujud, maka biarkan dulu ini yang 10, ya. Pada sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud lagi 10, tahiyat 10. Nah, kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid kan 10 sebelum salam. Tadi yang terlupakan 10 dibaca di situ. Ya, dibacanya pada tahiyat yang terakhir. Sesudah tahiyat terakhir, sempurnakan kekurangannya baru kemudian salam. Lah kalau di tahiyat akhir lupa juga, ya udah nggak apa-apa, namanya orang lupa mau diapain. Ya, jadi kalau memang aduh ada yang kurang nih, ntar deh di tahiyat akhir. Udah tahiyat akhir lupa lagi, ya sudah. Ya. Kenapa? Karena memang al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Orang itu tempatnya salah dan lupa. Allah juga Maha tahu. Demikian. Ya. Baik. Kalau kita bikin dua-dua kan berarti sebelum setelah selesai tahiyat kita baca subhanallah sekali. Kalau dibikin 4 rakaat berarti kurang. Karena kan ininya salamnya sekali. Tetap jumlahnya sama karena menghitungnya kalau 4 rakaat berarti tidak ada tahiyat awal. Iya. Kalau 4 rakaat nggak ada tahiyat awal. Berdiri semua itu 3 rakaat. Nah, sebelum berdiri duduk dulu. Nah, itu yang bisa memungkinkan orang lupa jumlah rakaat. Jadi sholat sunnah yang rubaiyah, sholat sunnah yang 4 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Jadi rakaat pertama sebelum berdiri baca dulu 10 baru berdiri, kan 75. Rakaat kedua sebelum berdiri baca lagi 10, berdiri lagi, berarti sudah 150. Ya, rakaat ketiga sebelum berdiri baca lagi 10, 75 lagi. Rakaat keempat sebelum salam baca 10, 300. Jadi nggak ada yang dikurangi. Demikian. Baik, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.